Tolong simpan ini. Hei kakak ipar, bagaimana itu bisa terjadi? Kakak ada apa? Bagaimana kamu bisa benar-benar datang ke sini? Ibu juga menyuruhku untuk bertanya padamu. Xiao He, kamu seperti ini. Aku tidak punya waktu untuk pulang selama ini. Jaga keluargamu. Kamu bilang ke ibu. Aku akan menjelaskannya padanya dalam 2 hari. Jangan buka matamu. Jangan buka matamu. Cepat, jangan pernah buka matamu. Aku mengabaikanmu saat aku membuka Jangan mataku. khawatir, jangan khawatir. Tidak. Jangan buka matamu. Apakah itu baik-baik saja? Tina Hom. Kamu melakukannya sendiri. Apakah kamu suka? Suka. Manis. Aku puas asal kamu bahagia. Aku akan memindahkan komputernya nanti. Hei Julie. Semuanya sudah sangat tua. Jangan memintanya. Semua naskahku diketik olehnya. Aku mengerti. Ada apa? Apa yang kamu pikirkan? Tidak. Kenapa tidak? Tidak suka aku lagi. Benar-benar tidak. Kenapa kamu tidak pergi? Cepat pergi. Di luar terlalu dingin. Apa yang kamu takutkan? Membeku sampai mati. Hei, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang menyewa kamu lagi? Aku juga ingin bertanya padamu. Siapa yang menyewa kamu lagi? Tidak ada yang menyewaku. Lalu kenapa kamu begitu tegas? Baru saja menikah dan memperlakukan aku seperti ini. Tidak ada wajah tegas. Apa ini beku? Cepatlah. Qin Yu, kalau orang tuaku tadi bicara yang salah. Jangan diambil hati. Aku janji padamu, orang tuaku sangat baik. Dan selama aku melihatnya, aku sudah memastikan tidak ada yang berani berkata setengah kata pun. Kamu percaya padaku? Tian Jie. Itu tidak benar. Orang tuamu baik-baik saja. Kenapa begitu? Apa kamu takut aku akan menyeretmu? Apa yang kamu bicarakan? Hei, mobilnya datang. Ayo pergi. Aku benci tidak mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada apa-apa. Hei, kamu baik-baik saja berdiri di jalan. Ayo, ayo. Sederhana. Kenapa repot-repot? Tidak bisakah kamu santai? Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa menghadapinya. Kakak, kamu pergi saja. Aku ingin sendiri sebentar. Aku akan pergi jika aku jadi kamu. Semakin kali ini, semakin kamu tidak bisa melarikan diri. Melarikan diri berarti mengakui kekalahan. Aku menyerah. Selain itu, semua orang sekarang ada di pihakmu. Mereka ingin melarikan diri. Biar kukatakan, Qin Yu sudah banyak dimarahi karena ini. Ye Tianjin tidak bisa melarikan diri. Maka aku bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk pergi. Aduh, vegetarian. Aku jadi gila. Apa kamu seorang bodhisattva? Apa kamu masih memikirkan Qin Yu? Tidak. Aku hanya tidak ingin pergi. Guru Han, kapan kamu bisa mengambil kembali air matamu?
Dia tidak bisa melihat berapa banyak air mata yang kamu tumpahkan untuknya sekarang. Kamu harus menghadapi kenyataan. Sekarang bahkan jika aku menangis sedih untuknya, kamu tidak bisa dibandingkan dengan Tianjin. Kasih dia senyuman. Pengantin baru tiba. Pengantin baru silakan duduk. Lau Qin di sini. Ayo Pak Tina. Siapa pengantin barunya? Bukan begitu. Qin Yu dari Departemen Sejarah dan Ye Tianjin dari Departemen Hukum. Kamu belum tahu. Ini berita besar untuk kampus kita tahun ini. Bukankah hubungan Qin Yu dan Han Rusu sangat baik? Perasaan, tidak ada yang bisa bilang. Ini permen bahagia. Ayo. Guru ya, kamu sekarang menantu Departemen Sejarah kita. Jangan kembali ke Departemen Hukum hari ini. Tetap di Departemen Sejarah dan bersenang-senang dengan orang-orang. Hei, betul-betul. Siapa menantu Departemen Sejarahmu? Bagaimana bisa kamu tidak mengenalnya? Pasangan ini tetap di kampus setelah lulus kuliah. Kami duduk bersama di bus setiap hari. Jangan banyak bicara. Hanya karena ini, Han Rusu telah dipindahkan ke Departemen Bahasa Asing. Tidak heran. Aku bilang kenapa tidak datang malam ini. Apa ini normal? Sungguh tidak bisa melihat. Kulit Ye Tianjin sungguh tebal. Kehidupan dan kematian Hula merebut suami orang lain kembali. Maaf keluar masuk Han. Departemen Sejarah punya anak dan menantu, maka seharusnya ada mertua. Orang tuaku bisa dianggap senior. Jadi ayah mertuamu. Cukup hahaha. Aku terlihat persis sepertimu dari belakang. Kenapa kamu pergi? Orang ini, bukankah sekolahmu ada resepsi tahun baru hari ini? Hei, kamu datang, aku akan mengantarmu ke sana. Tidak, Xiao Feng. Aku ada janji lain di sana. Jadi aku tidak akan pergi. Kakak ipar, apakah kamu tidak ingin bertemu kakakku di sekolah? Hah? Tidak. Bagaimana Xiaoyi di sana? Kamu baik-baik saja? Xiaoyi sangat baik. Jangan khawatir. Hei, kenapa kamu tidak kembali ke rumah ibu bersama aku untuk tahun baru Imlek? Ibu merindukanmu. Suatu hari nanti Xiao Feng. Aku benar-benar ada janji lain. Sudah waktunya aku pergi. Kalau kamu benar-benar tidak pergi, aku bisa pergi kakak ipar. Hei. Hei. Selamat tahun baru. Nasi? Selanjutnya, silakan undang mempelai wanita guru Zie Tianqin. Nyanyikan lagu pernikahan untuk semua orang. Oke. Oke, hei. Bagaimana Beckham bisa punya lagu ini? Ya, Guru Qin Yu bisa menyanyi. Apakah itu Tuan Qin? Xiao Yang. Minta Tuan Qin dan Nyonya Jin untuk menyanyikan lagu manis. Ayo. Selamat datang Guru Qin dan Guru Ye untuk bernyanyi duet. Oke. Kalian semua tahu itu. Aku tidak bisa menyanyi. Sungguh aku benar-benar. Kami tidak tahu. Hahaha. Nyanyikan sebuah lagu. Burung di pohon berpasangan. Tepuk tangan dan dorongan. Ayo. Ayo semuanya, jangan membuat masalah, oke? Jangan bercanda. Jangan menyusahkannya, aku akan melakukannya. Bisakah kamu melakukannya? Apa yang tidak berhasil? Tepuk tangan dan dorongan. Xiaoye. Lalu kamu bertemu wanita itu. Kamu memanggilnya apa? Aku memanggilnya Tante. Ya memang dipanggil Tante. Tidak ada yang lain.
Tapi ayahku bilang, Katakan saja seperti yang nenek bilang. Ayahmu bilang itu tidak berhasil. Tanya ayahmu. Kalau itu dia berani memanggil wanita lain ibu. Lihat mulutku. Aku memanggil nenekku. ayahku tidak berani melakukan itu. Meskipun tidak ada kata-kata. Oke. Satu lagu lagi. Aku akan menjemputnya besok. Oke. Bagaimana dengan membaca? Suami, menurutmu gaunku terlihat bagus. Sedikit kasar. Bukankah ini seksi? Seks. Aku ingin tahu. Kamu mau baca buku? Masih ingin melihatku? Buku memiliki rumah emasnya sendiri. Buku memiliki Yanruyu sendiri. Aku tidak percaya. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi Yanagi yang tidak terkendali? Kawan Ye Tianjin. Bolehkah aku memberikan peringatan terberat kepadamu? Oke, peringatkan aku. Aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan padaku. Ada perubahan mendasar dalam sifat masalahnya. Itu tidak menghukummu, sepertinya tidak berhasil. Profesor Fang. Aku sekretaris baru. Han Rusu akan memberitahumu. Bagaimana kalau besok sore jam 3? Rapat departemen. Benar? Oke. Selamat tinggal Profesor Fang. Xiao Han. Direktur Wu. Bagaimana masih terbiasa? Tidak masalah. Direktur Wu. Kalian semua terlalu memperhatikanku. Jangan terlalu sopan. Kita kekurangan orang. Aku serahkan rahasia ini padamu. Aku sangat lega. Tapi sesuai kemampuanmu. Aku merasa sangat disakiti olehmu. Jangan bilang begitu. Aku hanya ingin melakukan pekerjaanku dengan baik. Senang punya pekerjaan. Oke, tidak apa-apa. Kamu sibuk, kalau ada apa-apa bisa langsung hubungi aku. Terima kasih Direktur Wu. Sama-sama. Kita satu departemen. Kita keluarga. Sibuk. Halo. Rusu, itu kamu? Mama. Itu kamu? Seperti biasa. Mama merindukanmu. Pulanglah makan pangsit. Bukankah itu seperti hari raya? Aduh, Mama bungkuskan isian adas manis untukmu. Kamu suka kan? Ini musim dingin. Bibit adas ini susah dicari. Terlalu tua atau terlalu mahal. Akhirnya Mama dapat yang masih muda. Khusus disimpan untukmu. Pulanglah makan. Aku takut tidak bisa pulang. Ada rapat lagi siang nanti. Dan aku masih banyak pekerjaan. Rapat siang. Jangan sampai terlambat makan. Pangsitnya hampir matang. Kamu masuk pintu langsung taruh di panci. Dijamin kamu makan panas-panas. Jangan sampai terlambat rapat siang. Kalau kamu tidak pulang, Mama tidak mau mengakuimu sebagai anak. Mama kamu satu-satunya menantu. Kalau begitu Mama buat pangsit lagi nanti. Siapa yang Mama beri makan?
Mama, kalau begitu aku akan berusaha semampuku. Jangan tunggu aku saat pangsitmu sudah selesai dibungkus. Gimana itu? Aku akan menunggumu. Mama menunggu kamu pulang untuk makan bersama. Oke. Di bulan Juli gimana yang ini? Oke, Gimana yang ini? terlalu mencolok UPS. Itu akan terlalu ramai sebentar. Yang ini bagus. Kamu terlalu tua. Kenapa mamamu begitu pemilih? Hei, bukan itu. Aku cuma berpikir mungkin kita sebaiknya tidak pergi hari ini. Bahas nanti saja. Kenapa kamu tidak pergi? Malam tahun baru. Aku tidak akan memberinya ucapan tahun baru. Apa kamu masih ingin dia memberiku ucapan tahun baru? Ngomong-ngomong yang mana yang aku pakai? Ya, pakai saja yang ini. Asal-asalan padaku. Oh, benar. Xiaoqin, mama kamu suka makan apa? Daun bawang dicocol saus. Jangan pelit. Maksudku belikan dia sesuatu. Beli 25 kg daun bawang haha. Dasar anak bodoh. Hahaha. Istri jelek bertemu mertua pertama kali. Aku sedikit gugup. Tidak jelek. Mamaku dikenal karena kebaikannya. Ayo. Ayo. Oke. Kenapa begitu cepat? HM Rusu tumbuh cepat. Pasti Xiao Feng si brengsek ini. Dia akan menyetir. Datang. Kamu sudah pulang. Mama bukakan pintu untukmu. Mama. Apa yang kamu lakukan kembali? Mama, ini lift. Kakak Yetian. Xiaoye dan aku datang untuk menemuimu. Mama, Mama, kamu harus membiarkan kami masuk, lihat. Kamu adalah anakku. Bisakah aku tidak membiarkanmu masuk? Mr. Fang. Apakah kamu mencari aku? Apakah ada masalah dengan dokumen ini? Jika ada, sampaikan saja. Aku akan membawanya kembali dan mengubahnya. Duduklah, tidak perlu. Berdiri saja. Apa yang kamu khawatirkan? Bos yang kamu pasti tahu kan? Kamu tahu dia adalah klien besar perusahaan kita. Xiaoqin, aku dengar kamu bilang, sepertinya kakakmu adalah seorang dosen di suatu universitas. Benar? Benar? Kakakku adalah profesor sejarah di Teachers College. Jurusan sejarah universitas. Apa yang terjadi? Ini, bukankah bos yang sedang bekerja sama dengan kita dalam proyek ini? Ini penting bagi kita. Sekarang dia punya seorang anak perempuan yang akan kuliah. Apakah kamu mengerti tahun ini? Maksudmu aku akan memberitahu kakakku? Membantu anak ini? Aku tidak tahu itu. Jadi aku memanggilmu. Aku serahkan padamu. Oke, tidak masalah. Aku yang tanggung. Aku akan mengurusnya. Hei, si kecil puncak ini. Selalu berpikir untuk menghasilkan lebih banyak uang. Aku melihatnya. Itu hanya bermain-main. Dia tidak sepertimu. Tidak baik untuk belajar kecil. Lulusan SMA. Kamu tahu bagaimana bekerja keras di sekolah. Sekarang mereka semua adalah mahasiswa. Tapi memang begitu. Hidup tidak sebaik Xiao Feng. Mama. Jika Xiao Feng ingin keluar dan mencoba, itu belum tentu buruk. Jika ada kesulitan keuangan, Siapa yang peduli dengan anak yang aku besarkan? Jangan ganggu kamu. Ibu. Aku juga anakmu. Bagaimana bilang ganggu atau tidak? Anak. Kalau anakku sudah besar, dia tidak akan mendengarkan ibunya.
Anak yang dibesarkan oleh janda dan majikanku sepanjang hidupnya. Tidak semuanya dibesarkan oleh orang lain. Ibu istirahatlah. Makan pisang. Ahtiani dan aku akan selesai membuat pangsit ini sebentar lagi. Pangsitmu juga disebut pangsit. Senyum-senyum gatal-gatal. Direbus jadi satu potong sup. Aku masih bisa membungkusnya sendiri. Kamu makan. Makan sendiri. Jangan beri aku semua poin. Itu yang kubeli untuk Russo. Dia akan kembali untuk pangsit nanti. Apakah Qin Yu tidak mendengar apa yang ibumu katakan? Wu Shuzhen datang. Apa kabar? Tidakkah kamu ingin dia datang? Ini bersamaku. Siapa yang aku inginkan? Tidak ada yang menghalangi. Ibu. Beristirahatlah. Aku bisa membuat pangsit ini untukmu. Rusu suka makan pangsit yang kubuat. Isiannya besar dan kulitnya tipis. Pangsit yang kamu buat tidak ada isinya. Dia pasti tidak suka. Aku membungkusnya dan aku memakannya. Aku lapar. Aku memasaknya dulu. Jangan khawatir, vegetarian akan memasaknya saat datang. Pasti rusuh. Tunggu sebentar, aku datang. Ibu, aku kembali. Apa yang kita lakukan di saat ini? Semuanya ada di sini, bro. Hei, baru saja kembali. Kakak iparmu adalah Xiaoye Halo. Kakak, biar aku memberitahumu sesuatu. Sayang, itu datang. Xiao, aku memohon padamu. Bagaimana aku bisa repot melihat ini sekarang? Jangan repot-repot. Kamu bahkan tidak melihatnya. Aku tidak mau buang waktu. Sesuai saja, kenapa aku tidak bisa melihatmu? Tidak bisakah kamu terus keluar seperti ini? Aku baik-baik saja. Sungguh, Guru Han Rusu. Aku tanya, sudah berapa lama kamu kenal Qin Yu? Menikah lebih dari 10 tahun. Tambah 4 tahun kuliah. Sudah hampir 20 tahun. Kamu sudah hidup dengan seorang pria selama 20 tahun. Aku tidak percaya kamu tidak melihat siapa dia. Apakah pantas menangis untuknya lagi? Orang terus mencari inovasi dan perubahan. Motivasi untuk maju. Perkembangan bisa dikonsolidasikan. Xiao Yang, dari mana kamu dapat begitu banyak kebenaran? Aku biarkan kamu bicara begitu. Aku seperti anak kecil. Benar kan? Guru Hanku. Apa yang akan kamu pelajari? Masih ada lagi. Kakak, kenapa kamu begitu tega? Tidak. Ini masalah prinsip. Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Anak perempuan klien perusahaan akan kuliah. Coba saja tesnya. Kamu cari siapa? Kakak, ini bukan meminta kamu untuk melepaskan air. Cukup urus saja. Apa bedanya mengurus ini dengan melepaskan air? Bosmu jelas menemukanmu setelah menyelidikikan. Qin Yu, apa buru-buru? Ada sesuatu, katakan pelan-pelan. Xiao Feng, kamu pulang dan ambilkan informasi anak itu untukku. Biar aku tanya untukmu. Kakak Tian. Aku akan cari tahu apa yang salah. Kalau anak seseorang dapat nilai bagus, tidak butuh bantuan kita. Bahkan jika nilainya tidak bagus, jika perbedaannya terlalu jauh, kita tidak bisa membantu meskipun ingin. Ya, itu. Mbak Ipar, nanti aku kirim informasinya. Kalau gitu aku ucapkan terima kasih dulu. Kan kita keluarga. Terima kasih untuk apa? Bu, aku sibuk sudah lama. Bahkan belum minum. Aku mau pulang dulu ke rumah. Yang tebal nggak tebal-tebal amat. Yang tipis nggak tipis-tipis amat. Cuma beberapa hari aja. Aku lupa cara menggulung kulit pangsit. Aku lihat apalagi yang kamu ingat. Bu, jangan salahkan Qin Yu. Dia biasanya sibuk dengan ini itu. Cukup capek. Kapan kamu ada waktu buat bikin pangsit? Kalau nggak aku aja yang bikin. Biarkan dia yang menggulung. Beberapa hal nggak boleh dilupakan. Pas pertama kali belajar menggulung kulit, yang nggak apa-apa. Kelihatannya tipis banget. Sesuai dengan tebalnya. Ya gulung aja begitu. Kenapa berubah pas digulung?
Kalau ada yang mau bilang gak bisa bilang lain kali, dengar kunjungan pertamamu. Lain kali mungkin aku udah mati. Oh, aku janji padamu untuk menghentikan istrimu dan menikah lagi. Jangan biarkan ibumu batuk. Apa yang terjadi dengan pintu pertama? Mau dia datang lagi? Qiao Feng ngapain? Kamu ngapain? Telepon mbak iparmu. Pangsitnya udah dibungkus semua. Gimana dia masak kalau nggak datang ke sini? Mas. Kenapa enggak? Kamu tanya siapa? Aku yang ngurus rumah ini. Ibumu yang pegang kendali. Halo. Mbak Ipar. Xiao Fang, tunggu sebentar. Bu ambil ini. Kasih makan vegetarian. Kenapa belum pulang juga? Ibu. Aku benar-benar tidak bisa kembali. Tidak ada vegetarian. Kalau kamu tidak kembali, ibu akan sangat marah. Aku benar-benar tidak bisa kembali. Kalau tidak, aku akan melakukannya lain hari. Tidak, aku tidak akan memesan pangsit sampai kamu pulang. Semuanya sudah siap. Ibu sudah membungkusnya untukmu. Kalau kamu tidak kembali, aku tidak akan memasaknya. Ibu, aku ada rapat sekarang. Aku akan menutup telepon. Dah? Kak Tian sedang apa? Pertama kali di sini. Pertama kali di sini. Aku bisa bertahan sampai sekarang. Kamu harus membuatku bertahan lagi. Aku tidak bisa menahannya lagi. Lebih baik kamu biarkan aku pergi. Tian Jie. Ibu. Ini untukmu. Semoga kamu suka. Aku harus pergi dulu. Hei Kak Zen. Maka tidak akan dikirim. Hei, ini hadiah gratis. Bahkan jika aku jatuh dan mengambil emas gratis. Ibu, apakah kamu masih memasak pangsit? Vegetarian tidak datang. Dia pergi dan kita masak dan makan. Lalu aku akan pergi menemui kakakku. Mengapa kamu butuh ini? Mengapa aku harus menderita? Ibu semakin tua, biarkan saja dia memesan kakak dan kakak ipar. Kakak iparmu tidak enak badan. Aku akan membawanya istirahat dulu. Tidak perlu sayang, aku bisa jalan sendiri. Hei kakak ipar, apakah kamu sudah selesai? Sudah selesai. Hei kakak ipar, kalau tidak aku akan mengirimkannya kembali dengan motor. Tidak perlu pulang dan makan. Pangsit bar saat aku makan di rumah lain hari. Jangan lupa bawa informasi anak. Hei iya. Aku lapar sekali. Ayo cepat makan. Oke. Bagaimana rasanya? Bagaimana bisa tidak enak? Enak, kamu harus berterima kasih pada kakak ipar rusuh. Ya bukan untuknya. Aku tidak membuat pangsit ini. Ibu kamu. Mengapa kamu membuat seluruh keluarga tidak senang? Tidak, kamu bicara dengan siapa? Oke, keluargamu. Siapa di keluarga siapa? Kamu merusak sepatumu di luar, maaf untuk vegetarian. Kamu masih keras kepala saat pulang ke rumah. Tidak bisa bilang. Kamu masuk akal. Ibu hampir selesai. Kamu diam, belum giliranmu bicara. Kamu yang minta tolong, bukan aku. Apa yang aku takutkan? Hei kamu. Mengapa kamu diam? Aku tanya kamu. 1 hari pasangan 100 hari. Rusu sudah menikah dengan keluarga kita lebih dari 10 tahun. Kapan dan kapan aku kasihan padamu? Semua itu yang keluarga kintua kita berutang pada mereka. Halo? Jika kamu bilang tidak, kamu tidak mau. Apakah itu hal manusiawi? Apakah itu hal manusiawi? Hari ini, halo buat lebih buruk. Bawa gadis itu pulang, barang besar dan kecil, kamu menipu siapa? Apa yang terjadi dengan ibumu? Jika tidak bisa, jangan takut orang lain mengatakannya. HMPH, aku akan memberitahumu. Aku hanya punya 1 menantu perempuan. Han Rusu, aku senang jika dia hanya menempelkan kancing padaku. Wanita bermarga yang membeli setumpuk barang besar dan kecil. Aku tidak peduli.
Ya, kamu akan menunjukkan wajahmu pada siapa? Bu, kamu yang bantu pilih barang itu benar. Tapi aku yang kasih ke kamu. Simpan aja kalau mau. Kalau nggak mau bisa dibuang. Aku ada rapat siang ini. Aku duluan ya. Kalian berdua jaga diri baik-baik. Hei kakak, bisa nggak pergi setelah makan malam? Aku satu-satunya di kelas yang lulus ujian 100. Guru bilang soal ini terlalu sulit. Anak baik. Ibu lagi nggak mood hari ini. Tapi begitu lihat 2 kertas kalian, mood buruk ibu langsung hilang. Ibu nggak senang hari ini. Nggak. Nini, aku memang seperti ini. Oke, bagaimana bisa aku nggak senang? Oke. Ibu tanda tangan di sini. Oke. Anak baik. Oke. Om Kin akan segera kembali. Bisa minta dia kasih kamu uang. Oke. Tunggu sebentar. Baliknya cepat sekali. Aku nggak makan pangsit. Bisa makan nggak? Kamu punya hati nurani, tapi nggak sayang. Pangsit itu juga nggak dibuat-buat kamu. Masih marah. Aku nggak marah. Aku juga sudah mikir di jalan. Kamu marah sama ibu. Nggak worth it. Ayo masuk. Nini, ada sesuatu yang tunggu kamu. Nini. Semuanya baik-baik saja. Kamu sangat pintar. Aku satu-satunya di kelas yang ambil ujian double 100. Ops. Nini itu luar biasa. Nini. Liburan sebentar lagi. Selamat bersenang-senang liburan ini. Atau tunggu sampai kamu tumbuh sebesar kakak pertama. Waktunya pergi ke bimbel. Paman Chin. Ada hal lain di Nini. Tanda tangan di sini. Kata Mama. Minta Paman Kin yang tanda tangan untukku. Paman yang baik untukmu. Kamu yang tanda tangan. Oke, sudah ditulis, kamu lihat. Paman Chin. Nilai kakak Xiaoi sama bagusnya dengan aku. Hasil kakak Xiaoi juga bagus. Cuma matematika kakak Xiaoi tidak sebagus Nini. Oh. Kalau begitu Paman Kin, kamu pasti lebih suka aku. Haha, kalian semua adalah anak-anakku. Aku suka semuanya. Pasti ada yang lebih disukai. Aku atau kakak Xiaoi. Hahaha. Apa yang kalian bicarakan? Apa kalian bicara tentang tes 100? Shoo. Jangan bilang Mama. Oh, bagus sekali. Lihat cara Nini merayu. Sangat mirip kamu. Nini bisa main Play-Doh hari ini. Oh, mainlah dengan Play-Doh. Biarkan dia bermain di bulan Juli. Bersenang-senanglah, Kenapa kamu bertingkah manja di depan anak? Ya. Masih minta maaf. Kecantikan wanita. Sebagian berasal dari kelembutan alam. Ini pujian untukmu. Puji aku lagi. Dan kamu tahu apa? Aku lihat betapa dekatnya kamu dengan Nini. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Aku tidak melakukan apa-apa. Setiap ayah melakukan ini. Tapi aku sudah khawatir. Aku merasa bisa memberinya apapun. Tapi aku tidak bisa memberinya kasih sayang ayah. Jadi aku takut dia kekurangan kasih sayang ayah. Hatinya menjadi tidak sehat. Seperti apa ayahnya Yi? Saya ingat seorang pria yang bilang jangan pernah bertanya. Saya cuma ingin tahu apa yang tidak lebih baik dari dia. Ceritakan saja. Mungkin dia tidak sebaik aku. Aku menikahinya langsung setelah lulus kuliah. Setelah lulus dia ditugaskan ke luar negeri, jadi kami sudah lama hidup terpisah. Rahasia itu baru terungkap di tahun ketiga.
Tapi kurang dari 2 tahun, dia kena kanker dan meninggal. Bisa ceritakan detailnya? Ah, itu jenis yang menunjukkan karakter manusia. Kalau gitu aku ceritakan gimana aku ketemu dia. Tahun ketiga kuliah, dia datang ke asrama kami buat ngasih sesuatu ke teman sekampungnya. Cewek itu nggak ada. Dikasihnya ke aku. Ya begitu. Jangan khawatir. Pas barangnya udah dikasih buruan pergi. Dia juga nggak ngomong, diam aja di situ nggak pergi. Cuma lihat aku dengan sedih. Bikin aku gugup. Aku pikir dia sama temen cewekku itu pacaran. Mereka bertengkar. Ternyata sama sekali nggak seperti itu. Sama sekali nggak benar. Dia bertahan. Karena kamu suka sama aku. Dia memang begitu. Nggak banyak bicara. Melankolis. Aku masih sangat muda. Awal jatuh cinta, nggak tahu apa-apa. Terus aku pikir mungkin sampai dia meninggal. Aku nggak pernah benar-benar masuk ke hatinya. Dia terlalu cerewet. Selalu punya sepasang mata yang sedih. Diam-diam memandangmu. Lihat aja gini. Kamu benci. Sama sekali nggak seperti kamu. Kalian berdua cukup pendiam. Tapi kamu lebih dewasa dari dia. Dan kamu punya banyak ekspresi. Kamu punya sisi yang sangat ceria. Ada sisi yang sangat kekanak-kanakan. Dan lagi pula kamu punya banyak. Kamu bahkan tidak tahu seberapa baik dirimu. Kak Zen. Saya mengerti. Kematian mantan suamimu. Berapa banyak rasa sakit yang ditimbulkannya di hatimu. Saya mengerti. Jangan khawatir. Saya akan memberikanmu dan ini rumah yang lengkap. Biarkan hidupmu bahagia dan damai. Tentu saja saya akan melakukannya. Selama kamu mengatakan ini, tidak masalah seberapa banyak kamu menyakitiku. Oh sayang. Ibu pergi. Mari kita pergi bersama. Datang dan Ibu, pergi. Mari kita pulang bersama. Kamu lihat. Saya mengirimkan transkrip saya matematika 100, bahasa 97, peringkat kedua di kelas. Anak hebat. Ibu, aku lapar. Kamu ajak aku makan pizza. Ibu baik akan mengajakmu makan pizza. Ayo pergi. Siapa? Ini telepon ayahmu. Beritahu dia. Eilo. Ayah transkrip saya sudah keluar. Bahasa Cina 97, matematika 100, peringkat kedua di kelas. Xiaoi hebat. Biarkan ibu bicara. Ibu, ayah mencari kamu. Wei Rusu. Semua ini adalah hasil kerjamu. Ayah kamu berjanji akan mengajakku ke resort ski saat liburan. Jangan lupa itu. Saya belum menanyakan tentang bibi saya selama ini. Kamu sudah bekerja keras. Mendidik anak adalah tanggung jawab seorang ibu. Apa maksudmu dengan itu? Tidak apa-apa, saya akan menutup telepon. Ayo Bibi, ibu akan mengajakmu makan pizza. Ayah pergi. Dia tidak pergi. Mama, Kamu belum bicara. Apa kita akan ke resort ski? Resort ski? Oke. Mama janji sama kamu. Hanya berdua. lupakan saya.
Kereta luncur kamu tidak bisa ski. Kamu tidak berani duduk di motor. Aku harus merawat kamu nanti. Tidak ada mood untuk bermain sama sekali. Oke. Mama menyerah kali ini. Asalkan kamu mau bermain Xiaoi, Mama akan bermain dengan kamu terus. Sepakat sungguh. Sepakat? Hei ya hei. Hei, kamu bicara. Apa yang kamu mau aku katakan? Ceritakan tentang kita. Haruskah kita punya hasil? Orang tuaku sudah beberapa kali mendesak. Tanya apakah kamu bisa pulang denganku untuk tahun baru Imlek. Mereka ingin bertemu kamu. Maukah kamu pulang denganku? Jangan desak aku. Aku belum memutuskan. Maka kamu harus memikirkannya dengan baik. Masih khawatir tentang aku? Bukan aku tidak percaya kamu. Aku yang skeptis terhadap hubungan dan pernikahan. Apa satu sama lain, keabadian tidak bisa diandalkan. Oh, ayolah, kamu tidak bisa berhenti makan karena tersedak. Dalam kehidupan nyata masih banyak pasangan yang tumbuh tua bersama. Seperti orang tua kita. Bukan cinta seumur hidup. Era dan perasaan orang tua kita sudah berlalu. Sekarang tidak seperti itu. Kinyu dan Rusu adalah teman sekelas di kuliah. Dari cinta pertama sampai menikah dan punya anak, kita sudah saling mengenal selama 20 tahun. Seberapa dalam dasar emosionalnya? Sekarang bukan aku yang pergi. Bagaimana kamu membuatku percaya pada pernikahan? Aku bersumpah aku tidak akan pernah menjadi yang kedua di Kinyu. Hei, kenapa kamu tidak bicara lagi? Apa yang kamu ragu-ragukan? Cepat naik ke mobil. Jawab teleponnya. Halo. Old Money, bisa kamu keluar? Aku sedikit paranoid. Aku ingin memberitahumu. Hei, hanya kafe hijau itu. Hei, 10 menit setelah kita bertemu di sana, oke? Wesley datang padaku dan mengatakan sesuatu. Aku akan pergi ke sana. Aku akan mengantarmu ke sana. Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Hei, jemput Nini. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Old Money untuk kopi. Mari kita hentikan gosipnya. Mari kita langsung ke intinya. Apakah kamu tahu? Kampus kita ingin semua guru bersaing untuk pekerjaan. Dan akan ada beberapa perubahan dalam personel. Tidak. Apakah semester ini atau semester depan? Tentu mulai dari semester baru. Aku dengar perguruan tinggi dan universitas harus mengambil jalan merger dan restrukturisasi. Dikatakan untuk mengintegrasikan sumber daya pendidikan. Apakah kamu mau? 26 guru sejarah. Hanya ada 22 posisi yang tersedia. Siapa yang turun? Mungkin antara kamu dan aku. Bentuk umumnya adalah berlayar melawan arus. Jika kamu tidak maju, kamu akan mundur. Tren umum persaingan untuk pekerjaan. Tapi itu kecemasan yang nyata. Ada kontes bakat sejati dan pembelajaran praktis. Ada juga indeks popularitas yang tidak terlihat. Karakteristik nasional. Tapi kita tidak bisa terlalu khaskan. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Oh, aku bilang Tuan Qin. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau berpura-pura bingung? Aku bilang makalah siswa. Kita masih harus menaruh apa yang seharusnya ditaruh. Lulus. Aku benar-benar harus terjebak untuk 1 atau 2. Kamu juga perlu melihat objeknya kan? Jangan ambil kartu yang tidak berfungsi. Apa maksudmu kamu tidak bisa terjebak? Kertas ini tidak sesuai dengan level. Aku tidak bisa membiarkannya lewat dengan mudah. Hei, bukankah ini kesalahan? Prinsip harus dipegang teguh. Fleksibilitas juga penting. Pendidikan bukanlah ruang hampa. Kamu harus mematuhi aturan tak tertulis dijalankan. Terkadang kamu tidak bisa hanya membaca kertas itu sendiri. Lagi. Anak ini sudah salah. Dia pasti bukan kesalahan guru mungkin. Seharusnya dia sudah salah sejak lama. Itu tidak sesuai dengan pemahamanku tentang pendidikan. Mengajar dan mendidik adalah rencana seabad. Kamu bisa mencari jalan pintas.
Aku tahu itu. Sesuatu datang kamu harus mengebor tanduk. Realitas sosial. Bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang biasa seperti kita. Apakah kamu berpikir begitu? Siswa memiliki latar belakang di rumah. Proyek infrastruktur kampus, kita bergantung pada orang lain. Pemimpin kampus menanyakan kertas itu secara eksplisit dan diam-diam. Uang lama untuk masalah pernikahan. Bukankah kamu cukup mampu untuk memecahkan tradisi dan mengejar tren baru? Kamu tidak bisa mengambil keberanian ini. Gunakan sedikit untuk mengajar. Apa maksudmu? Semua guru di departemen bilang tentang kesesuaian. Tidak ada di departemen kita yang bisa menandingimu. Guru Qin, aku baru dengar kamu bercerai. Tidak ada yang percaya. Apa ini ada hubungannya dengan gagal melewati kertas siswa? Kenapa tidak ada hubungannya? Semua orang awalnya bercerai denganmu dari Tuan Han. Tidak bisa menerima. Tapi sekarang bagaimana? Meskipun aku tidak mengatakannya. Tapi sebenarnya, kamu telah menjadi iri semua orang. Apakah kamu baik-baik saja untuk berbicara tentang pekerjaan dan studi? Bagaimana dengan beberapa lelucon yang tidak asin? Kenapa terus memperhatikan kehidupan pribadi orang lain? Bukankah itu yang aku bicarakan tentang pekerjaan? Dalam pernikahan, aturan lama bisa dipecahkan. Kenapa standar, makalah tidak bisa fleksibel? Anak-anak sudah tidur. Tidur. Hei, apa yang Xiao Wei cari kamu untuk? Tidak ada yang serius. Sekolah akan direformasi semester depan. Untuk bersaing mendapatkan pekerjaan, perubahan personel. Ubah saja. Guru garis depan sudah lelah sekali. Administrasi dan logistik sibuk. Lebih baik mereka semua mengubahnya. Saya dan Xiao Wei ini. Kami berdua dalam hal keseriusan akademis tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia terus membuat saya menurunkan standar, meloloskan makalah siswa yang tidak memenuhi syarat. Dia pasti ada hubungan dengan siswa itu. Jangan konyol. Lakukan saja seadanya. Jangan membuatnya marah. Bukan cuma satu makalah kan. Tapi saya tidak bisa melanggar prinsip. Halo. Kapan ini terjadi? Ah, rusuh saya tahu. Ya baiklah. Apa sudah ditutup? Ada apa? Xiao Feng menelepon. Tidurlah. Ayo. Kamu bilang Han Rusu bertemu ibumu. Apa yang akan mereka katakan tentang saya? Han Rusu membeli sepasang pakaian dalam thermal untuk ibunya. Kirim saja, letakkan dan pergi. Apa yang bisa saya katakan padamu? Ibu mertua saya. Pakaian dalam thermal apa yang dia beli? Apa yang dia tawarkan? Jelas ingin membandingkan saya kan? Kak Zen. Han Rusu bukan orang seperti itu. Dia tidak bermaksud seperti itu. Saya tidak akan berdebat denganmu. Apa dia bermaksud begitu? Bagaimanapun itu yang dia lakukan. Dia sudah lama bilang akan membeli pakaian dalam thermal untuk ibunya. Mama tidak pernah mau membiarkannya membelinya. Aku bilang aku akan membelinya lebih awal. Kenapa kamu tidak membelinya pagi ini? Dia bukan ibu mertuanya sekarang. Aku yang membelinya. Apa maksudmu dia? Oke, aku tidak akan mengatakannya oke. Aku iri Han Rongsun begitu disukai ibumu. Aku benci diriku sendiri karena tidak memenuhi harapan. Ibumu tidak begitu menyukaiku. Baiklah. Jangan terlalu banyak berpikir. Tidurlah. Hei. Qin Yu. Musim akan segera berganti. Kenapa aku tidak mengajak ibumu membeli 2 baju baru? Oke. Hanya terlalu mudah ditebak. Tidur. Oh mama. Astaga. Aku akan melakukannya. Halo. Hei, ini aku, siapa kamu? Aku adalah Teras. Aduh, Hei. Dengar, kenapa telingaku tidak mendengarnya? Bolehkah aku membantu kamu? Apakah Mama ada? Oh, mama ada di sini. Tidak banyak yang terjadi. Bukankah musim akan segera berganti? Aku ingin membeli 2 baju untuk ibuku. Ajak dia berkeliling mal. Ah, kakak ipar.
Kamu sangat perhatian. Dia bilang akan mengajakmu ke mall untuk membeli baju. Jangan bilang dia aku tidak mau. Hei. Kakak ipar nanti akan kukatakan pada mama. Dia pasti sangat senang. Oke, sampai jumpa siang ini. Hei, aku akan menutup telepon. Apa yang kamu lihat? Mama, aku sudah berjanji pada semua orang. Tidak pantas kalau kamu tidak pergi. Aku tidak bilang setuju. Kamu yang berjanji, kamu yang pergi. Mereka bilang akan membelikanmu baju. Bagaimana bisa hal baik ini jadi giliranku? Hal baik, oke. Lalu Ye Tianjin pikir dia akan membelikanku 2 baju. Kamu bisa jadi anggota keluarga Qin. Enggak bisa bilang lebih banyak. Russo belikan aku baju itu dengan baik. Cukup untuk dipakai. Kamu harus berpikir begitu. Kamu tidak suka Ye Tianjin. Aku juga tidak suka dia. Tapi baju itu tidak menyakitimu kan? Pulang dan bicara. Aku bilang hari ini untuk mengajak ibumu belanja baju. Ibumu tidak ikut denganku. Bukan aku memperlakukan ibumu buruk. Tapi karena ibumu memperlakukanku buruk. Lihat kan uangnya tidak terpakai. Upacaranya diambil. Kamu harus pergi. Kalau kamu pergi aku akan tinggalkan di sana untuk meringankan pengepungan. Ye Tianjin juga tidak bisa bilang apa-apa. Selain itu sekarang secara hukum, Ye Tianjin adalah menantu hukum bukan. Waktu kakak ipar Rusu ada di sana dulu, belanjakan uang untuk baju buatmu. Kenapa sekarang gilirannya? Ye Tianjin tidak akan bayarkan dia membelanjakan. Biarkan saja dia membelanjakan. Mama kamu tidak hanya biarkan dia membelanjakan. Kamu harus membelanjakan uangnya dengan keras. Xia Ofang benar. Aku akan menyimpan uang kita. Masih bisa bantu dengan vegetarian kan? Oh. Benar? Aku pergi. Itu benar. Kamu suka ini. Ini model baru tahun ini. Hangat dan ringan. Aku suka, tolong coba. Mama kamu suka. Oke, Kalau suka coba pakai, bawa dia untuk mencoba. jangan coba. Tolong bantu aku keluarkan tiket. Oh Mama. Kamu suka yang ini, coba pakai. Suka. Jangan coba. Hei, aku harus mencoba baju ini. Jangan coba, beli saja. Mama. Apa ini muat? Kenapa tidak muat? Bukan warna ini. Terutama kerah ini. Apa terlalu muda untukku? Aku suka apa yang aku lihat. Aku suka ini. Kalau begitu kamu bisa mencobanya kalau suka. Aduh, ada apa? Aduh, ada gubuk di sini. Toilet apa? Aduh, perutku mulas dan sakit. Oh, tunggu sebentar. Hei Wanyuan, ada toilet di sini? Ada mama di sini. Tunggu, kamu salah jalan. Hei, kamu ngapain? Uang apa uang? Uang untuk toilet. Hei, aku sudah tidak tahan lagi. Hei, kamu mesak aku. Biarkan aku masuk. Hei, biarkan dia masuk dulu. Berapa biayanya untuk membiarkan dia masuk dulu? 30 sen. Aduh. Terima kasih para guru. Berikan aku kesempatan lagi. Terima kasih. Kamu pulang dulu. Menunggu kabar. Baiklah para guru. Kali ini pimpinan sekolah telah mempercayakan tugas penting. Biarkan aku mengatur pembelaan kedua Wang Ye. Kita semua tahu. Aku adalah orang suruhan. Kamu adalah yang berwenang. Sekarang adalah waktu kita untuk diskusi dan resolusi. Para guru silakan berbicara dan memberi nilai. Guru Qin, bicaralah dulu. Para guru. Aku sudah melihatnya dengan cermat sebelumnya. Makalah kedua dan garis besarnya. Secara objektif tidak banyak yang berubah. Jadi kesimpulan yang aku berikan. Kesimpulan yang sama seperti pembelaan terakhir. Saya tidak bisa meyakinkan 4 inning untuk lulus. Guru, tolong berikan pendapat Anda. Itu yang saya lihat. Bagaimana dengan tesis Wang Ye?
Ini peningkatan besar dari terakhir kali. Jadi pendapat pribadi saya setuju untuk lulus. Saya setuju dengan Tuan Lee. Saya tanda tangan. Saya juga setuju. Tidak ada biaya untuk pergi ke toilet. Itu aturan di seluruh negeri. Apakah Anda tahu? Maka saya tidak membebankan biaya. Semua usaha kecil dan pedagang di sekitar telah datang. Bagaimana saya menangani kebersihan? Anda membersihkan? Bukan karena Anda masuk akal atau tidak. Tidak masuk akal atau tidak Anda keluar. Jika Anda melihatnya silakan bayar biaya secara sadar. Saya shisen per orang setiap kali. Itu tidak naik. Saya tidak pergi ke toilet. Kembalikan uang saya. UPS Bu hanya 30 sen. Jangan biarkan orang tertawa, oke? Saya tidak takut lelucon. Saya tidak menarik di sini. Keluar tanpa buang air kecil di sini. Mengapa Anda membebankan saya uang hahaha? Berikan padanya Xiao Sui, menginginkan kebenaran. Kembalikan uangnya. Lalu Anda tidak pergi ke toilet, apa yang Anda lakukan? Anda makan Anda. Anda baru saja makan. Anda duduk di sini setiap hari. Tidak heran Anda begitu gemuk. Hahaha hei. Anda orang desa. Oh, saya belum pernah mendengarnya. Anda yang pergi ke toilet dan membawa uang kembali. Saya akan membuat Anda mendengarnya hari ini. Kembalikan uang saya. Kembali. Masih. Saya akan memberikannya kepada Anda. Hahaha he. Berapa banyak yang Anda berikan padanya tadi? Saya memberinya 30 sen. Cari 50 sen yang membuatnya tidak masuk akal. Dapatkan dia 2 sen dan tertawa hahaha. Kita san tahu itu. Anda selalu sangat ketat dengan murid-murid Anda. Kali ini pembelaan Wang Ye. Meskipun isinya sama seperti terakhir kali. Tapi dari ekspresinya, kita melihat pemahaman yang lebih dalam darinya kan? Guru Qin. Apakah Anda menetapkan standar yang terlalu ketat untuknya? Kita semua berpikir, penampilan Wang Ye kali ini masih bagus. Anda tidak berpikir begitu? Sepertinya kita. Hei, mungkin level kita memang terbatas. Setiap orang memiliki niat untuk tidak mencari keselarasan dengan orang lain. Tapi hanya meminta hati nurani sendiri yang jernih. Saya pikir itu tidak akan lulus. Hanya saja saya bertanggung jawab atas penilaian saya sendiri. Guru Qin juga bertanggung jawab untuk Wang. Baiklah, mari kita ikuti aturan dalam permainan. Mari kita lakukan pemungutan suara lagi. Aturan mayoritas. Silakan angkat tangan jika Anda tidak setuju dengan persetujuan Wang Ye. Itu saja pembelaan teman sekelas Wang Ye lulus. Mari kita bubarkan. Guru Qian, mari kita pergi dulu. UPS Xiao Fang. Ayo. Jareng. Ayo hahaha. Ayo cepat. Bagaimana hasilnya? Lihat hasil panen ibu hari ini. Bagus. Hahaha hei. Lihat jaket bulu itu. Lihatlah. UPS. Bagaimana hasilnya? Sentuh itu, ini pekerjaan yang bagus. Hahaha, apalagi? Lihat, aduh. Lihat ini. Bagaimana dengan sweater ini? Saya pikir sweater ini sedikit kemasan. Anda sedikit mewah bukan? Hai ibu. Anda tidak mengerti ini? Aku memilihnya untuk rusuh. Hei, lihat kamu. Ini yang mereka beli untukmu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin memilih untuk rusuh. Kamu juga tidak mau. Bisakah kakak ipar vegetarianku memakai barang yang dia beli? Kalau aku tidak mengatakannya selesai. Potong ibu. Aku mohon. Jangan buat masalah di sini ya. Apa itu kekacauan? Oh benar, Xiao Feng, jangan bilang dulu. Aku benar-benar kena masalah hari ini. Apa yang terjadi? Kamu bilang kota ini ada gubuk di kepalanya. Kenapa dia masih mengambil uang? Penjaga pintu. Yah, itu bikin otakku bau kotoran dan air seni setiap hari. Yang bermarga yang memberinya San Mao. Aku mencari aku untuk 50 sen kan. Hahaha. Dompet hilang. Jangan khawatir. Kamu lihat mantel itu. Aduh, aku ingat sekarang. Jatuh ke gubuk. Lebih dari 200 yuan. Kamu cepat. Carikan aku rumah. Oke, kamu. Kamu pikir uang itu milikku? Siap sedia. Sudah hilang. Kamu disebut mengambil biji wijen dan membuang semangka.
Itu yang ibumu katakan. Dia bilang aku akan masuk dan kentut. Kenapa kamu mengambil uangku? Hei Qin Yu. Aku akan memberitahumu sesuatu. Di masa depan jika ada konfrontasi antara Cina dan Amerika, tidak akan ada masalah untuk mengirim ibumu. Aku benar-benar kagum dengan ibumu. Nenek ini benar-benar luar biasa. Marah. Ibuku seorang petani. Dia hanya menunjukkan warna aslinya. Apa yang lucu? Kecil hati. Seberapa besar pun hatiku, ini melibatkan ibuku. Aku juga. Kalau ibuku bisa membuatmu senang dengan harga segini, maka jangan ajak dia keluar lagi di masa depan. Aku tidak berbohong. Ibumu sangat tulus. Aku lebih suka kamu berbohong. Bagaimana reaksi ibuku sendiri terhadap suatu kejadian? Aku lebih tahu daripada siapapun. Kamu sedang apa? Aku seharian berbelanja dengan ibumu. Aku lelah dan punggungku sakit. Aku belum melihat wajahmu lagi. Kamu tidak perlu melihat wajah siapapun. Wajah siapa yang kamu lihat? Kamu harus melakukan sesuatu dari hati. Kamu tidak ingin membawanya turun. Aku hanya ingin melihat wajahmu. Dia bukan ibumu. Bisakah aku membayarnya lebih dari 2.000 yuan untuk sesuatu? Aku akan memberitahumu. Aku melihat pakaian dalam yang Han Rusu beli. Harganya hanya lebih dari 100 yuan.